Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih karena kalian sudah klik video ini. Selamat datang di channel Mari Berhitung 346. Kali ini kita akan kembali membahas prediksi soal seleksi P3K tahap 3 tahun 2022 untuk kompetensi manajerial, dan kita sudah sampai ke part 3. Sebelum kita mulai, kita lihat kembali materi kompetensi manajerial berdasarkan Permenpan RB nomor 29 tahun 2021. Yang pertama adalah integritas, terdiri dari jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani, dan adil. Kemudian yang kedua kerjasama, yang ketiga komunikasi, selanjutnya orientasi pada hasil, yang kelima pelayanan publik, yang keenam pengembangan diri dan orang lain, yang ketujuh mengelola perubahan, dan yang terakhir pengambilan keputusan. Kita langsung saja ke soal yang nomor 1. Anda adalah salah seorang guru senior di Sekolah Bina Bangsa. Anda diminta untuk menjadi pembicara dalam sebuah seminar yang pesertanya adalah mahasiswa-mahasiswi dari kampus ternama di Indonesia. Sikap Anda adalah A. Menyetujuinya dan melaksanakan tugas dengan maksimal. B. Menyetujuinya tapi tidak begitu percaya diri. C. Takut dan menolak tawaran tersebut. D. Meminta rekan Anda untuk menggantikan Anda. Atau E. Berpura-pura tidak menerima surat atau chat undangan tersebut. Nah, ini salah satu bocoran dari teman kita yang sudah melakukan tes, teman-teman ya, tapi tidak sempurna seperti ini, hanya poin-poinnya saja yang saya terima. Kemudian poin-poin tersebut saya kembangkan, teman-teman ya, karena mereka juga nggak mungkin ingat seluruh soalnya karena fokus mengerjakan soal, teman-teman. Jadi ini ya hasil pengembangan saya aja, karena inti-intinya aja yang saya dapatkan infonya, teman-teman ya. Oke, kita lihat di sini masalahnya apa, kemudian kita akan ambil solusinya. Di sini dia disuruh menjadi pembicara. Anda sebagai pembicara dalam sebuah seminar. Nah, pesertanya mahasiswa-mahasiswi dari kampus ternama. Ini adalah kesempatan yang baik, teman-teman. Jadi, pilihlah solusi yang menyetujui atau menerima tawaran tersebut. Nah, kita lihat pilihannya. Semua pilihan yang memiliki atau menyatakan untuk menolak atau ragu-ragu itu langsung saja dieliminasi. Seperti yang C ini, takut dan menolak tawaran tersebut langsung dieliminasi. Yang D, meminta rekan Anda untuk menggantikan Anda, ini juga artinya menolak, teman-teman, ini juga eliminasi. Kemudian yang E, berpura-pura tidak menerima surat atau undangan, ini juga eliminasi karena menolak. Dan kita lihat A dan B ini sama-sama menyetujui, tapi yang A melaksanakan tugas dengan maksimal, kalau yang B tidak begitu percaya diri. Tentunya yang lebih positif adalah yang A, teman-teman. Jadi jawaban nomor 1 adalah A, menyetujuinya dan melaksanakan tugas dengan maksimal ya. Ini termasuk dari materi pengembangan diri dan orang lain. Kita langsung ke soal nomor 2. Sekolah tempat Anda mengajar akan melaksanakan lomba tingkat nasional. Anda terpilih sebagai ketua panitia. Cara Anda membagi tugas kepada panitia lain adalah A. Meminta mereka memilih sendiri sesuai kemampuan mereka. B. Menyuruh sekretaris Anda untuk memilih. C. Meminta kepala sekolah memilih. D. Anda menentukan bersama panitia lain sesuai kemampuan masing-masing. Atau E. Membiarkan mereka bersama-sama melakukan segala tugas agar kompak. Di sini Anda sebagai ketua panitia terpilih, kemudian bagaimana cara Anda membagi tugas. Tentunya caranya harus adil, teman-teman ya. Dan Anda lakukan dengan melihat kemampuan dari masing-masing panitia ya, agar adil. Kita lihat di sini meminta mereka memilih sendiri sesuai kemampuan mereka. Nah, ini kalau meminta mereka memilih sendiri justru tidak akan adil nanti antara panitia yang A dengan panitia yang B. Bisa jadi nanti yang A terlalu banyak orang sedangkan yang B hanya sedikit orang yang mau kalau mereka memilih sendiri. Jadi yang A kita eliminasi. Kemudian menyuruh sekretaris Anda, meminta kepala sekolah, ini kan tugas Anda sebagai ketua panitia ya, teman-teman ya. Jadi yang B dan C ini dieliminasi saja. Kemudian yang D ini Anda bersama-sama panitia lain memilih sesuai kemampuan. Nah, sesuai kemampuan masing-masing panitia. Ini ada kerjasama antara Anda dan panitia yang lain untuk memilih sesuai kemampuan masing-masing panitia. Kemudian kita keep dulu yang D. Yang E, membiarkan mereka bersama-sama melakukan segala tugas agar kompak. Kalau yang E ini kurang tepat menurut saya, karena ini bukan
gotong royong membersihkan kampung teman-teman ya. Jadi ini melaksanakan lomba tingkat nasional. Jadi harus dibagi kepanitiaannya, bukan dikeroyok semuanya sekaligus teman-teman ya, agar terkoordinir. Jadi yang lebih tepat itu untuk nomor 2 ini jawabannya adalah yang D menurut saya teman-teman. Kalau kalian punya jawaban yang lain silahkan komen di kolom komentar. Ini termasuk dari poin pengambilan keputusan teman-teman. Kita lanjut ke soal nomor 3. Tina adalah seorang administrasi di sebuah sekolah ternama. Ia terbiasa mengerjakan tugasnya menggunakan Microsoft Excel. Akan tetapi suatu hari kepala sekolah memintanya menggunakan program baru yang lebih canggih. Sikap Tina adalah A. Tetap menggunakan yang lama karena lebih mahir. B. Belajar menggunakan pemrograman baru tersebut. C. Meminta kelonggaran agar ia tetap bekerja maksimal. D. Meminta tim administrasi untuk berkumpul dan menghadap kepala sekolah, atau E. Mengikuti alur saja. Kita lihat di sini sebenarnya mirip ya dengan soal nomor 1. Di sini ada dia awalnya menggunakan Microsoft Excel, kemudian disuruh untuk menggunakan program baru yang lebih canggih. Ini kesempatan untuk belajar lagi dan mengembangkan diri lagi itu teman-teman ya. Jadi semua yang terkait penolakan kita langsung eliminasi meskipun kalimatnya positif teman-teman ya. Kita lihat di sini tetap menggunakan yang lama. Ini berarti menolak menggunakan yang baru, langsung dieliminasi. Kemudian yang B, belajar menggunakan pemrograman baru, ini di keep. Yang C, meminta kelonggaran agar ia tetap bekerja maksimal. Meskipun dia bilang agar bekerja maksimal, di sini artinya dia menolak menggunakan yang baru teman-teman ya. Menolak untuk belajar yang dengan pemrograman yang lebih canggih, jadi kita eliminasi. Kemudian yang D, meminta tim administrasi untuk berkumpul dan menghadap kepala sekolah. Ini artinya dia juga menolak, jadi kita eliminasi. Kemudian yang E, mengikuti alur saja. Ini dia mau. Tapi kita lihat antara B dan E, mana yang lebih positif kalimatnya, belajar menggunakan pemrograman baru tersebut atau mengikuti alur saja. Tentunya kita lebih memilih yang B teman-teman ya, belajar menggunakan pemrograman baru tersebut. Kalau mengikuti alur saja ini dia pasrah-pasrah aja ya. Kalaupun ada teman lain yang menolak dia oke. Kalau semuanya menerima juga dia oke. Jadi kita lebih memilih yang B gitu teman-teman. Ini termasuk dari materi mengelola perubahan. Kita lanjut ke soal nomor 4. Anda dan 2 orang teman Anda mengikuti sebuah lomba. Setelah karya Anda 90% jadi, pihak panitia mengabarkan bahwa anggota tim dapat berjumlah lebih dari 3 orang. Sikap Anda adalah A. Segera mencari tambahan anggota. B. Meminta pendapat teman Anda dan mencari tambahan anggota. C. Tidak memperdulikan informasi tersebut. D. Fokus menyelesaikan karya 10% lagi dengan maksimal. Atau E. Mengeluh karena perubahan ketentuan yang terlambat. Kita lihat di sini Anda bertiga berarti ya. Oke, bertiga ya, Anda dan 2 orang teman Anda. Kemudian sudah sampai 90% jadi. Kemudian Anda bisa menambah jumlah lebih dari 3. Tidak harus lebih dari 3 ya, tapi bisa lebih dari 3. Sikap Anda adalah A. Segera mencari tambahan anggota. Nah, ini kita eliminasi saja teman-teman yang menambah anggota baru. Kenapa? Karena ini sudah 90% jadi. Tentunya tinggal finishing saja ya 10% itu, dan tidak perlu menambah anggota lagi karena yang 90% saja Anda mengerjakan bersama 2 orang teman Anda itu, hanya bertiga, nggak perlu lagi untuk finishing malah menambah anggota lagi. Jadi yang choice-nya menambah anggota kita langsung eliminasi. Segera mencari tambahan anggota kita eliminasi, mencari tambahan anggota kita eliminasi juga yang B. Kemudian tidak peduli dengan informasi tersebut, ini kita keep dulu karena tidak mencari anggota. Kemudian fokus menyelesaikan, ini kita keep juga. Nah, kemudian mengeluh karena perubahan. Nah, ini dieliminasi. Kenapa dia mengeluh ya? Ini E dieliminasi. Kita lihat antara C dan D mana kalimat yang lebih baik. Tidak peduli atau fokus menyelesaikan karya 10% lagi dengan maksimal. Nah, tentunya jawaban yang lebih tepat adalah yang D teman-teman, gitu caranya ya. Jadi kita eliminasi mana kira-kira jawaban yang tidak harus dipilih ya, meskipun kalimatnya baik dalam pilihan tersebut.
Gitu caranya teman-teman mengeliminasi ya. Jadi nomor 4 ini adalah jawabannya yang D, teman-teman. Ini termasuk dari materi orientasi pada hasil. Jadi fokus pada hasilnya nanti, teman-teman. Kita lanjut ke soal nomor 5. Suatu hari Anda berada dalam situasi sulit karena penghasilan Anda tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Anda harus menyiapkan kebutuhan dapur, biaya sekolah adik, setoran bank yang rutin setiap bulan, dan lain-lain. Saat Anda kebingungan, Anda menemukan kantong plastik berisi uang sebanyak 2 juta rupiah. Sikap Anda A, menganggap ini rizki dan langsung menggunakannya. B, ragu-ragu dan memperhatikan lembaran demi lembaran agar tidak kena prank. C, mencari pemiliknya dan mengembalikan uang tersebut seluruhnya. D, mencari pemiliknya dan meminjam uang tersebut. E, mencari pemiliknya dan mengharap imbalan untuk memenuhi kebutuhan. Kita lihat di sini Anda sedang terjepit kemudian menemukan uang ya sebanyak 2 juta rupiah. Sikap Anda adalah tentunya di sini kita harus tetap memiliki nilai integritas, teman-teman ya, sebagai seorang ASN. Gitu, teman-teman. Jadi meskipun dalam keadaan terjepit, kita harus tetap bersikap jujur. Jadi yang tidak jujur atau tidak mau mengembalikan uang tersebut, ini langsung kita eliminasi. Nah, yang A, dia langsung menggunakannya, kita eliminasi. Kemudian ini ragu-ragu, ini juga bukan jawaban yang memiliki poin yang yang paling banyak menurut saya, kalau ada ragu-ragu. Pokoknya kalau ada pilihan yang menyatakan ragu-ragu, kalian langsung eliminasi saja, teman-teman. Karena itu bukan poin yang paling tinggi. Gitu, teman-teman. Kemudian yang C, D, E ini sama-sama mencari pemiliknya, tapi kita lihat mana yang lebih bagus. Yang C, mengembalikan uang tersebut seluruhnya. D, meminjam uang tersebut. E, mengharapkan imbalan. Tentunya yang paling bagus adalah yang C, teman-temannya. Kita harus mengembalikan uang seluruhnya. Kita tidak berharap untuk meminjamnya ataupun mendapatkan imbalan gitu, teman-teman. Jadi D, E ini kurang tepat. Yang tepat adalah yang C, teman-teman ya. Jadi soal nomor 5 ini jawabannya adalah C, mencari pemiliknya dan mengembalikan uang tersebut seluruhnya. Ini termasuk dari materi integritas, jujur, dan berani, teman-teman. Kita lanjut ke soal nomor 6. Anda adalah seorang guru di salah satu sekolah dasar. Saat menjalankan tugas Anda di dalam kelas, tiba-tiba salah satu wali murid datang ke sekolah dan membuat keributan di depan ruang guru. Sikap Anda adalah A, tidak peduli dan melanjutkan mengajar. B, langsung keluar melihat kejadian tersebut. C, bertanya pada murid di kelas apakah orang tersebut wali dari salah satu murid. D, menelpon kepala sekolah dan mengabarkan hal tersebut. Atau E, memarahi guru yang ada di ruang guru karena membiarkan keributan terjadi. Seperti biasa, teman-teman, untuk soal nomor 6 ini silahkan kalian jawab. Jawaban kalian apa? A, B, C, D, atau E? Tulis jawaban kalian di kolom komentar, sertakan alasan kalian kenapa kalian memilih jawaban tersebut, dan sebutkan apakah soal nomor 6 ini masuk materi apa, teman-teman. Oke, terima kasih atas partisipasi kalian. Terima kasih karena kalian sudah nonton video ini sampai akhir. Jangan lupa jika video ini bermanfaat, tolong klik like, komen, subscribe, dan nyalain tombol lonceng kalian biar saya semakin semangat untuk buat video berikutnya. Dan jangan lupa share seluas-luasnya ke teman-teman kalian biar manfaatnya tidak berhenti di kalian. Oke, terima kasih, see you next time and bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.